Halo everyone. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jawa Kadita Kairunisa dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Satyagama Jakarta Barat dengan NIM 6420124100009. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya kepada kalian semua untuk melihatnya. Tujuannya adalah sebagai salah satu bentuk ulangan akhir semester di semester 4. Kenapa saya ambil judul ini? Karena judul ini sudah ditentukan oleh dosen kami, yaitu Pak Didi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembahasan bab 1. Selanjutnya, kita akan membahas latar belakang itu sendiri. Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, komunikasi politik memegang peranan yang sangat strategis dalam bentuk opini publik masyarakat. Komunikasi politik dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan, informasi, aspirasi dari aktor-aktor politik kepada politik publik secara luas, sekaligus sebagai mekanisme interaksi antara pemerintah, politikus, parpol, dan rakyat. Menurut NIMO tahun 2000, Seitunai, komunikasi politik merupakan bagian integral dari proses demokratisasi yang memungkinkan terjadinya partisipasi politik masyarakat secara aktif. Secara historis, perkembangan teknologi komunikasi selalu berdampak signifikan terhadap pola dari bentuk komunikasi politik dalam masyarakat. Dimulai dari era print media yang didominasi oleh koran, majalah, politik, kemudian berkembang ke era broadcasting, dengan kemunculan radio dan televisi, hingga di era digital saat ini ditandai oleh partisipasi aktif masyarakat melalui platform media sosial. Dalam konteks Indonesia, transformasi ini menjadi semakin relevan mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet dan media sosial terbesar di dunia. Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 160 juta penduduk Indonesia yang aktif menggunakan media sosial dengan rata-rata waktu penggunaan mencapai 3-4 jam per hari, menurut KEM 2024. Selanjutnya, kita akan membahas rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun rumusan masalahnya, aku ngambil 3 aja. Yang pertama itu ada bagaimana karakteristik dan pola komunikasi politik yang berkembang di era digital berbeda dari era komunikasi tradisional sebelumnya. Yang kedua, apa saja faktor moderasi atau memperkuat pengaruh komunikasi politik digital terhadap opini publik. Dan yang terakhir ada bagaimana implikasi dari perkembangan komunikasi politik digital terhadap perilaku politik masyarakat Indonesia. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuannya. Pertama, ada menganalisis secara komprehensif evolusi dan transformasi komunikasi politik dari era tradisional ke era digital. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi politik di platform digital. Dan yang ketiga, ada memberikan rekomendasi strategis bagi berbagai pemangku kepentingan dalam memanfaatkan komunikasi politik di era digital secara optimal. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan komunikasi politik di era digital. Komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan-pesan politik yang dilakukan oleh pemerintah, partai politik, tokoh politik, media massa, maupun masyarakat untuk mempengaruhi opini publik, sikap, perilaku, dan politik. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, politik mengalami perubahan yang signifikan dari pola tradisional menuju ke pola digital. Era digital dengan penggunaan internet, media sosial, dan berbagai platform digital sebagai sarana utama dalam penyebaran informasi politik. Kehadiran media digital memungkinkan komunikasi politik berlangsung secara cepat, luas, dan interaktif dibandingkan pada masa tradisional yang bergantung pada media cetak, radio, dan televisi saja. Baik, selanjutnya kita akan membahas karakteristik komunikasi politik di era digital. Komunikasi politik di era digital memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari komunikasi tradisional yang sebelumnya. Pertama ini ada interaktif dan dua arah. Penyebaran informasi yang lebih cepat, jangkauan yang lebih luas,
keempat ada partisipasi publik yang tinggi, dan yang terakhir ada pesan politik. Pola komunikasi politik di era tradisional. Sebelum berkembang teknologi digital, komunikasi politik memiliki pola yang berbeda, antara lain, pertama, bersifat satu arah. Kenapa bersifat satu arah? Karena dia tidak ada hubungan timbal balik. Kita menulis koran lalu dikirim ke masyarakat Indonesia, itu tidak ada hubungan timbal baliknya, jadi bersifat satu arah. Kedua, dominasi media sosial. Di dominasi media sosial ini, pada era tradisional ini kita belum ada seperti HP, TV, atau sosmed lainnya. Kita hanya menggunakan majalah dan koran, sehingga penyebaran informasinya belum mencakup luas dan cepat. Ketiga, ada partisipasi publik secara rendah. Selanjutnya, saya akan membahas faktor memoderasi atau memperkuat pengaruh komunikasi politik digital terhadap opini publik. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat menerima, mengelola, dan menyebarkan informasi politik. Melalui media sosial dari berbagai platform digital, pesan politik dapat menjangkau masyarakat dengan cepat dan luas. Tanpa pengaruh komunikasi politik digital terhadap opini publik tidak terjadi secara otomatis. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengaruh tersebut. Yang pertama ada literasi digital. Kedua, dekredibilitas sumber informasi. Ketiga, intensitas penggunaan media sosial. Keempat, identitas dan preferensi politik. Dan yang terakhir ada pengaruh kelompok sosial. Maka dari itu, untuk selanjutnya mari kita bahas satu persatu soal faktor tersebut. Kita akan membahas faktor-faktor yang tadi sudah kita sebutkan satu persatu. Di sini kita akan membahas literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan individu untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan mengumpulkan informasi yang diperoleh melalui media digital secara kritis. Tingkat integrasi digital yang tinggi dapat membuat masyarakat memilih informasi yang akurat dan menghindari pengaruh hoax yang berada di media sosial. Kedua, dekredibilitas sumber informasi. Kredibilitas sumber informasi menjadi faktor penting dalam membentuk opini publik. Masyarakat cenderung lebih mempercayai informasi yang berasal dari media terpercaya, lembaga resmi, akademisi, atau tokoh yang memiliki reputasi baik. Dan yang ketiga, kita membahas intensitas penggunaan media sosial. Media sosial merupakan sarana utama komunikasi politik digital. Semakin sering seseorang menggunakan media sosial, semakin besar kemungkinan individu tersebut terpapar berbagai informasi dan narasi politik. Identitas dan preferensi politik. Setiap individu memiliki nilai, ideologi, dan preferensi politik yang dapat mempengaruhi cara mereka menerima informasi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan pengaruh kelompok sosial. Keluarga, teman, komunitas, dan lingkungan sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembentukan opini publik. Informasi yang diperoleh melalui media digital seringkali didiskusikan kembali dalam lingkungan sosial, sehingga dapat memperkuat atau bahkan mengubah pandangan seseorang terhadap isu politik tertentu. Pembahasan selanjutnya, kita membahas tentang implikasi dari perkembangan komunikasi politik digital terhadap perilaku politik masyarakat di Indonesia. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi cara aktor politik berkomunikasi dengan masyarakat, tetapi juga membentuk perilaku politik masyarakat dalam partisipasi, penyampaian pesan, penyampaian aspirasi, dan mengambil keputusan politik. Pertama, ada meningkatnya akses informasi politik. Selanjutnya, meningkatnya partisipasi politik masyarakat. Ketiga, ada perubahan perilaku pemilih. Dan yang terakhir, ada penyebaran hoax dan disinformasi politik. Jika teman-teman kita sudah di tahap kesimpulan, komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi opini, sikap, dan perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap praktik komunikasi politik, terutama dengan hadirnya media sosial dan platform yang melahirkan komunikasi politik digital. Dibandingkan dengan era komunikasi tradisional yang cenderung hanya bersifat satu arah dan didominasi oleh media massa seperti koran dan majalah. Komunikasi politik digital memiliki karakteristik yang lebih interaktif, cepat, luas, dan dapat memungkinkan partisipasi politik yang lebih tinggi, serta masyarakat dapat menerima pesan dari mana saja melalui media sosial.
Komunikasi yang efektif bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga mendengarkan dan memahami respon dari pihak lain. Menurut James E. Grunig,